Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki tentang tarekat atau tata cara di dalam pengamalan bagaimana cara mengesahkan Allah ketika menjalani kehidupan. Hal ini terdapat hikmahnya pada dalil syariat di dalam hadis muttafaq alaih ketika Nabi Muhammad SAW mencari Abu Hurairah yang menghindari beliau ketika junub. Apa yang saya jelaskan nanti pada video ini kemungkinan besar akan dianggap remeh, seperti halnya yang tidak punya nilai bagi orang awam dan orang yang buta mata hatinya. Hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, mata hatinya bersih dari titik hitam, bukan ahli maksiat. Karena ilmu hakikat yang tersemat di dalam ilmu syariat itu ibarat mutiara yang berlumuran tanah. Ilmu yang bernilai tinggi di sisi Allah tapi samar bagi kebanyakan orang. Karena apa? Karena awam dan buta hatinya. Nah, kalau misalkan orang yang buta mata hati, maka akan terjadilah seperti yang disabdakan Nabi. Jika hati rusak, maka seluruh jasad rusak. Maknanya, jika hati tertutupi titik hitam karena sering bermaksiat kepada Allah, maka melahirkan amal-amal yang dilakukan anggota badan lahiriah mengandung dosa tapi tidak disadari. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Hikam Rasulullah SAW disebutkan telah bersabda bahwa di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumuran tanah yang tidak diketahui bahwa itu mutiara kecuali oleh ulama yang mengenal Allah. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Maknanya, di antara ilmu milik Allah itu ada yang ibarat mutiara berlumuran tanah. Itu bahasa kiasan tentang ilmu yang tinggi di sisi Allah tapi samar, tidak mudah diketahui. Oleh siapa? Tidak diketahui bahwa itu mutiara, tidak diketahui bahwa ilmu itu tinggi nilainya di sisi Allah kecuali ulama yang mengenal Allah. Maksudnya orang alim yang telah ma'rifatullah, orang alim yang sudah wusul kepada Allah, yang selesai sudah dalam semua tahapan bertahalli, sudah selesai semua itu. Maka orang seperti itulah yang bisa melihat hikmah atas hadis yang nanti saya sampaikan yang mengandung ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki tentang tarekat atau tata cara bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengesahkan Allah ketika melihat suatu kejadian. Maka ilmu yang ibarat mutiara berlumuran tanah ini, jika disampaikan kepada orang yang lalai, maksudnya orang yang ahli maksiat, orang awam yang minim zikrullah, minim mengingat Allah, minim beribadah kepada Allah, sehingga hatinya itu sudah pasti tertutupi titik hitam karena maksiat, maka mereka, orang-orang seperti itulah yang akan menolak ilmu tersebut, ilmu yang saya sampaikan ini. Lalu seperti apa Nabi Muhammad itu mengesahkan Allah ketika melihat satu kejadian yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Maka perlu saya bacakan terlebih dahulu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW berpapasan dengannya di salah satu jalan kota Madinah. Saat itu dia sedang junub. Ia berkata, "Aku menghindar dari beliau dan pergi mandi. Setelah itu datang kembali. Beliau bertanya,
kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, aku tadi sedang junub. Karena itu aku tidak mau duduk-duduk bersama engkau dalam keadaan tidak suci. Lantas beliau bersabda, Maha suci Allah. Ya, yang bahasa Arabnya Subhanallah. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Hadis sahih muttafaq alaih. Di dalam hadis tersebut, ketika Abu Hurairah dalam keadaan junub belum mensucikan diri beliau, beliau itu menghindari Nabi ketika berpapasan di suatu jalan karena menghormati Nabi Muhammad SAW dengan cara beliau itu menghindar lalu pergi mandi dulu. Ketika Abu Hurairah pergi menghindari Nabi, lalu kemudian datang kembali kepada Nabi, maka Nabi Muhammad menanyakan, kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah itu menjawab, menjelaskan bahwa beliau itu tidak mau duduk bersama Nabi karena keadaan tidak suci, lagi junub. Maka Nabi itu menyatakan, Subhanallah, Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Nah, mengesahkan Allah pada hadis tadi yang saya bacakan itu terdapat ketika Nabi itu bersabda mengucapkan Subhanallah, Maha suci Allah. Nah, itu wujud pelaksanaan dari mengesahkan Allah. Bahwa ketika terlihat Abu Hurairah itu keliru di dalam perbuatannya, sehingga Nabi itu mengatakan bahwa mukmin itu tidak najis secara zatnya, tapi secara kondisi statusnya saja yang dikatakan najis, maka tidak perlu Abu Hurairah itu mandi dahulu. Sehingga pernyataan bahwa dirinya itu dalam keadaan tidak suci, akhirnya Nabi Muhammad itu langsung mengingat Allah yang maha mengetahui, yang maha suci dari kesalahan, dari kekurangan. Karena apa? Karena melihat Abu Hurairah itu ada ketidakpahaman mengenai perbuatan yang dilakukan oleh beliau. Jadi ketika Nabi Muhammad itu melihat kekurangan pada sisi manusia, karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah lemah, tidak mengetahui kecuali Allah yang memberitahu, adanya pembatasan, maka langsung Nabi Muhammad itu mengingat Allah. Melihat kekurangan manusia, langsung beliau itu mengingat Allah yang maha suci, tidak punya kesalahan, tidak punya kekurangan, tidak punya pembatasan, ilmunya maha mengetahui. Nah, itulah sikap mengesahkan Allah. Tidak ada kekurangan yang dimiliki Allah, tidak ada ketidaktahuan atau kebodohan yang dimiliki Allah. Ketika beliau itu melihat Abu Hurairah itu berbuat dengan ketidaktahuannya tentang perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itulah Nabi menjelaskan sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Jadi nggak perlu mandi dulu sebenarnya untuk bertemu atau duduk-duduk dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Hal itu memberatkan. Sedangkan Allah menciptakan agama itu untuk memudahkan, bukan untuk memberatkan hamba-hambanya. Tidak. Jadi perbuatan Nabi ini salah satu contoh mengenal diri, otomatis mengenal Allah. Maksudnya secara global, secara umum, mengenal kekurangan diri manusia, kemudian otomatis orang itu jika hatinya bersih, langsung koneksinya kepada mengingat Allah yang bertolak belakang dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak bisa diserupai. Dan di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Mengingat kekurangan, keterbatasan, kelemahan, ketidaktahuan manusia, Nabi Muhammad mengingat Allah secara langsung dengan mengucapkan Subhanallah, Maha suci Allah. Seperti itulah wujud pelaksanaan mengesahkan Allah ketika Nabi itu melihat suatu kejadian atas ketidaktahuan yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.